Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih sama seperti yang minggu lalu, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemarin kan sudah ada video PowerPoint dari Ibu. Nah, sekarang ini ada beberapa tambahannya aja sih tentang teks berita. Mungkin bisa diulang. Teks berita itu adalah informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, sedang atau baru saja terjadi. Berita disajikan di berbagai media, baik media cetak dalam bentuk siaran internet maupun dari mulut ke mulut. Jadi teks berita itu ada banyak macamnya. Cara penyampaiannya itu berbagai macam. Ada lewat media cetak. Media cetak bisa berupa koran, ada juga dari internet, ada juga dalam bentuk siaran. Kalau bentuk siaran itu berita-berita yang ada di televisi, radio. Nah, ada juga berita yang dari mulut ke mulut. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada yang namanya adiksimba. Adiksimba kemarin sudah kita bahas ya. Adiksimba itu ada apa, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya itu bagaimana. Atau bisa juga yang sering kita dengar yaitu 5W1H. Itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Jadi kalau misalkan nanti ada soal lagi, kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur teks berita. Nah, yang kalian cari itu adiksimba. Contoh, misalkan apa yang diberitakan, lalu di mana berita tersebut terjadi, terus kapan. Nah, kapan berita tersebut terjadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada menyimpulkan isi teks berita. Teks berita. Yang pertama itu jika kalian ingin menyimpulkan isi teks berita, berarti kalian itu harus menyimak isi berita dengan seksama atau dengan baik. Kalau misalkan kalian tidak menyimak isi beritanya atau tidak menyimak beritanya dengan baik dan seksama, tentu saja kalian tidak bisa menyimpulkan isi teks berita. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk mencatat pokok-pokok berita. Jadi pokok-pokok berita sambil kalian mendengarkan, kalian boleh catat pokok-pokok beritanya. Contohnya, misalkan apa yang harus dicatat? Tema. Selanjutnya, setelah tema ada peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakannya siapa, tempat dan waktu kejadiannya, serta proses terjadinya peristiwa. Nah, itu yang dicatat pokok-pokok berita atau unsurnya boleh. Unsur adiksimbanya boleh, silakan kalian catat. Nah, langkah selanjutnya untuk menyimpulkan isi teks berita yaitu dengan menyusun pokok-pokok berita dalam kalimat berita yang berbentuk paragraf. Jadi, contohnya misalkan kalian sedang mendengarkan suatu berita. Nah, terus kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks berita ke dalam paragraf. Berarti dari pokok-pokok berita yang adiksimba tadi sudah kalian catat, itu kalian buat paragrafnya. Seperti kalian menulis berita ulang, tapi isinya berita yang sudah kalian dengarkan itu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis berita. Nah, jenis-jenis berita ini untuk saat ini Ibu akan memberikan jenisnya aja, belum pengertiannya. Nanti di kemudian hari kita bahas jenis-jenisnya ini. Yang pertama itu ada strike news. Strike news, ada investigation news, ada debate news, ada juga opinion news. Ada 4 ya. Jadi jenis-jenis berita yang kemudian nanti kita akan bahas ada 4. Ada strike news, investigation news, deep news, opinion news. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks berita, bukan hanya teks-teks eksposisi dan yang lainnya yang ada cirinya ya, ternyata berita pun ada cirinya. Yang pertama itu beritanya bersifat aktual.
Yang kedua, beritanya bersifat penting. Jadi kalau berita yang tidak penting itu bukan disebut dengan berita atau tidak perlu diberitakan kalau yang sifatnya tidak penting. Selanjutnya ada faktual. Faktual itu berarti beritanya harus sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan faktanya. Selanjutnya, bahasanya baku. Nah, berita-berita itu biasanya bahasanya baku. Kalau misalnya bahasanya tidak baku, itu bukan berita, namanya gosip. Siapa yang suka gosip? Bahasanya baku ya biasanya berita itu. Selanjutnya, kronologis. Jadi beritanya tersusun secara kronologis. Jadi tepat tuh, misalkan dari apa yang diberitakan, kapan kejadiannya, di mana, mengapa bisa terjadi, terus endingnya seperti apa, itu harus tersusun secara kronologis. Kalau misalkan gosip kan nggak ada kebenarannya juga, ya kan, bahasanya tidak baku, kronologisnya tidak ada. Selanjutnya, objektif. Ciri-ciri teks berita. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita di buku ada di halaman 10. Ada di halaman 10 yang pertama ini sudah disimpulkan. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini bagian pembukaan hal yang akan diberitakan. Bagian orientasi pada umumnya berada di awal sebagai penghantar menuju bagian peristiwa. Selanjutnya ada peristiwa. Peristiwa itu merupakan tahap inti dari sebuah berita. Berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang kemudian dimunculkan sebagai sajian berita terkini meliputi unsur 5W, 1H atau adik Simba. Selanjutnya sumber berita. Sumber berita itu merupakan referensi dari narasumber di dalam berita. Nah, selain dari 3 struktur ini, teks berita juga memiliki struktur lain yang bentuknya seperti piramid terbalik. Kita lihat. Oke, struktur teks berita yang berbentuk piramid. Yang pertama itu, nah ini yang ada di halaman 10. Ada kepala berita. Nah, kepala berita di sini judulnya. Judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Ada di halaman 10 ya, bisa kalian lihat tuh. Selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita itu menjelaskan satu paragraf pembuka. Di sini ada tubuh pembuka. Bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Jadi seluruh unsur adik Simba adanya di tubuh berita. Setelah tubuh berita ada bagian kaki berita. Kaki berita itu adalah penutup yang berupa simpulan dari berita atau penegasan ulangnya dari berita tersebut. Selanjutnya ada contoh teks berita yang bisa kalian baca. Di sini ada strukturnya, ini sesuai dengan struktur piramid terbalik. Yang pertama itu ada kepala berita. Yang kedua ada tubuh berita. Yang ketiga ada ekor berita atau kaki berita. Nah, setelah kita memahami materi yang sekarang, saatnya kita latihan soal. Nah, perhatikan teks berita pada slide berikutnya. Kita lihat teks berita remblong. Sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan.
hebat karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet dari arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Itu adalah teks berita. Nah, latihan soalnya yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan manfaat dari teks berita tersebut. Manfaatnya apa? Yang kedua, kalian diminta untuk menganalisis atau mengidentifikasi berita tersebut dengan menggunakan 5W 1H atau bisa juga dengan menggunakan adik Simba. Selanjutnya, kalian diminta untuk menjelaskan atau mengidentifikasi bagian-bagian struktur berita dengan konsep piramid terbalik dengan menyertakan paragrafnya. Contohnya misalkan bagian teras berita atau tubuh berita ada di paragraf 2 kalimat pertama dan ketiga. Contoh itu nanti cukup kalian tulis aja, bagian teras berita ada di paragraf 2 kalimat 1 sampai dengan kalimat 2. Oke. Nah, selanjutnya tugasnya kalian kumpulkan ke link Google Form yang nanti akan ibu bagikan di grup WA. Oke, mungkin materi teks berita ini cukup sekian. Nanti selanjutnya ada jenis-jenis teks berita yang akan kita bahas di hari berikutnya. Kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.